Berdasarkan adat orang Lamongan yang berlaku pada saat itu, pengangkatan pemimpin wilayah Lamongan diketahui bertepatan dengan Idul Adha atau 10 Dzulhijjah tahun 976 Hijriah. Setelah ditelusuri dan dipadukan dengan jalannya tarikh Masehi dengan berpedoman tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada tanggal 16 Juni tahun 622 Masehi. Akhirnya diketahui bahwa prosesi sakral itu jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 Masehi, yang berarti tahun itu adalah awal jabatan Tumenggung Surajaya. Dan karena itulah hari jadi Lamongan diperingati setiap tanggal 26 Mei. Mbah Hadi punya nama lain Mbah Lamong, Mbah Ronggo Hadi, dan Mbah Tumenggung Surajaya. Beliau 2 kali menjabat sebagai pemimpin wilayah Lamongan dimulai tahun 1556 hingga 1569. Lamongan masih berbentuk keranggan dan beliau dipanggil Ronggo Hadi. Dan tepat pada tahun 1569 hingga 1607 sudah berganti gelar dari Ronggo menjadi Tumenggung, atau lebih terkenal dengan panggilan Tumenggung Surajaya. Mbah Hadi atau Mbah Lamong atau Tumenggung Surajaya atau Mbah Ronggo Hadi berasal dari Dusun Cancing atau sekarang Desa Senangrejo, Kecamatan Gimbang, Kabupaten Lamongan. Dan Mbah Hadi ini merupakan santri kesayangan Sunan Perapen atau Raja Giri keempat. Sunan Perapen ini memimpin kerajaan Giri Kedaton dari tahun 1548 hingga 1605 Masehi. Dan Mbah Hadi dipanggil Mbah Lamong karena memang pinter ngomong orang Lamongan. Lokasi makam beliau beralamatkan di Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami sedang dalam perjalanan dari Gresik menuju ke Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, untuk berziarah ke makam Mbah Lamong. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, bahwa mulai tahun 1543 Masehi adalah masa kepemimpinan Mbah Ronggo Abu Amin hingga Mbah Hadi pada tahun jabatan 1556 hingga 1569. Wilayah Lamongan masih berbentuk keranggan. Dan Mbah Hadi ini, atau kita mengenalnya dengan panggilan Mbah Lamong, 2 kali menjabat sebagai pemimpin wilayah Lamongan. Yang pertama memimpin wilayah Lamongan tahun jabatan 1556 hingga 1569. Saat itu wilayah Lamongan masih berbentuk keranggan. Masih beliau dipanggil Ronggo Hadi.
Dan tepat pada tahun 1569 hingga 1607 Masehi, beliau sudah berganti gelar menjadi Tumenggung, atau lebih terkenal lagi dengan panggilan Tumenggung Surajaya. Mbah Hadi ini berasal dari Dusun Cancing atau sekarang Desa Sendangrejo, Kecamatan Gimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Mbah Hadi ini merupakan santri kesayangan Mbah Sunan Prapen atau Raja Giri keempat. Mbah Sunan Prapen sendiri memimpin kerajaan Giri Kedaton dari tahun 1548 hingga 1605 Masehi. Mbah Sunan Prapen adalah seorang waliullah, pendakwah, penyebar ajaran agama Islam, dan beliau ini adalah keturunan dari Sunan Giri serta juga lebih dikenal sebagai pujangga dan pembuat keris. Karena kepandaian Mbah Hadi lah Mbah Sunan Prapen semakin menyayangi beliau. Selain cepat menguasai ajaran agama Islam, Mbah Hadi juga mahir tentang ilmu pemerintahan. Dan akhirnya Mbah Sunan Prapen atau Mbah Sunan Giri keempat menunjuk Mbah Hadi untuk melaksanakan perintah menyebarkan agama Islam dan sekaligus mengatur pemerintahan dan kehidupan rakyat di kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri yang bernama Kenduruan. Kawasan Kenduruan sendiri saat ini berada di Kelurahan Sidokumpul, wilayah Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Untuk melaksanakan tugas yang berat itu, Mbah Sunan Prapen atau Kanjeng Sunan Giri yang keempat, atau kita lebih mengenalnya sebagai Mbah Sunan Prapen, memberi tugas beliau Mbah Hadi untuk memimpin wilayah Lamongan menjadi rangga kepada Hadi. Jadi Mbah Hadi ini adalah menggantikan dari Mbah Ronggo Abu Amin yang telah wafat pada tahun 1556 Masehi. Sehingga yang awalnya dipanggil Mbah Hadi menjadi Rangga Hadi. Di daerah Bairu tersebut ternyata semua usaha dan rencana Mbah Ronggo Hadi dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Masyarakat di sana bisa menerimanya dengan baik. Bahkan beliau juga mendirikan pesantren bagi warga sekitar. Pesantren untuk menyebarkan agama Islam peninggalan Mbah Ronggo Hadi sampai sekarang masih ada. Mbah Ronggo Hadi ini atau Tumenggung Surajaya ini adalah pendidik yang baik. Dan atas kepiawaiannya itulah masyarakat setempat kemudian memberi nama Mbah Hadi dengan nama Mbah Lamong. Prestasi itu pun kemudian beliau diberi atau diangkat kembali menjadi pemimpin wilayah Lamongan pada tahun 1569 Masehi. Pengangkatan Mbah Hadi ini dilakukan sendiri oleh Mbah Kanjeng Sunan Giri IV atau Mbah Sunan Prapen di Puri Kesunanan Giri di Gresik, dan beliau mendapatkan gelar Tumenggung Surajaya karena Keranggen sudah berganti menjadi Tumenggung. Upacara itu dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk Islam dan para sentana agung Kasunanan Giri. Berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu, pemimpin wilayah Lamongan diketahui bertepatan dengan Idul Adha atau 10 Dzulhijjah tahun 976 Hijriah.
Setelah ditelusuri dan dipadukan dengan jalannya tarikh Masehi yang berpedoman pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada tanggal 16 Juni tahun 622 Masehi. Akhirnya diketahui bahwa prosesi sakral itu jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 Masehi. Dan hari lahir Lamongan didasarkan sumber dari buku wasiat atau yang disebut Silsilah Kanjeng Sunan Giri. Di situ telah tertulis tangan dalam huruf Jawa kuno yang disimpan oleh juru kunci makam Giri Gresik. Dan sejak saat itulah hari jadi Lamongan diperingati setiap tanggal 26 Mei. Alhamdulillahirabbil alamin, kami sudah nyampe di makam beliau Mbah Lamong. Inilah penampakan dari makam beliau Mbah Lamong. Ada dua jalan untuk bisa ke makam beliau atau cungkup beliau. Yang pertama kita bisa lewat Gapura, di situ ada makam Mbah Lamong. Dan ada jalan satu lagi lewat dari musola Mbah Lamong. Inilah penampakan dari makam Mbah Lamong. Karena memang rumah dari juru kunci tidak saya temukan, akhirnya terpaksa saya berziarah, ngaji, yasinan, tahlil, kirim doa ke Mbah Lamong beserta semua yang dimakamkan di sini. Terpaksa kami lakukan di luar cungkup. Di sekitar cungkup Mbah Lamong juga terdapat banyak makam. Di situ juga ada gentong tempatnya air minum, dan yang paling saya kagumi ini adalah desain dari cungkup beliau, sangat indah sekali, non estetik. Di situ juga dilengkapi dengan pohon kenanga. Demikian sekilas tentang cerita Mbah Lamong. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.